Yogyakarta, sebuah nama provinsi yang menyimpan sejuta keindahan alam dan warisan budaya di setiap sudutnya. Namanya begitu mendunia dengan berbagai julukan. Salah satunya adalah sebagai kota pelajar. Berbagai lembaga pendidikan dengan mudah kita temui di kota ini, termasuk pondok pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Prambanan, atau yang lebih dikenal dengan MBS, yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Prambanan merupakan salah satu amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. Kawasan pesantren berdiri megah di bawah perbukitan Candi Boko, di sebelah selatan area Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bagaimana sejarah dan apa tujuan berdirinya pondok pesantren ini? Muhammadiyah Boarding School adalah satu dari sekian pesantren yang terletak di Yogyakarta, tepatnya di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Pondok ini biasa terkenal di luar dengan sebutan MBS. Tentu berdirinya pondok ini tidak terlepas dari sebuah sejarah yang penting. Pondok ini berdiri tepat pada tanggal 20 Januari 2008. Berdirinya Muhammadiyah Boarding School ini tidak terlepas dari sebuah keprihatinan mendalam di dunia pendidikan, yang khususnya saat itu di daerah Prambanan itu pendidikan hanya dinilai, diukur dengan nilai atau sisi kognitif saja. Dan tentu ini menjadi keprihatinan mendalam, dan karena pendidikan itu hanya basisnya adalah kognitif. Padahal kita menyadari bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang komprehensif, menyeluruh, yang menggabungkan antara nilai-nilai kognitif, psikomotorik, dan juga emosional. Maka keprihatinan inilah yang menjadi dasar berdirinya Pondok Pesantren MBS. Dan alhamdulillah pondok ini berkembang dengan semangat bahwa kita ingin ikut andil terjun dalam dunia pendidikan yang basisnya pesantren. Kita ingin menanamkan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, adab, dan pendidikan masa depan. Karena kita meyakini bahwa masa depan pendidikan adalah di pesantren. Pesantren yang diresmikan sejak 20 Januari 2008 ini memiliki visi terbentuknya lembaga pendidikan pesantren berkualitas dalam menyiapkan kader Muhammadiyah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkembangan pesantren ini luar biasa. Kepercayaan para wali santri luar biasa. Dan bahkan jumlah santri sampai saat ini luar biasa, kurang lebih ada di 3.000. Maka ini adalah modal dan ini adalah menjadi kekuatan kita untuk mengembangkan MBS ini menjadi lebih baik lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, MBS berkembang menjadi pesantren rujukan yang memadukan proses belajar mengajar menyenangkan dengan pembinaan iman, ilmu, dan akhlak para santri. Dengan konsep perpaduan antara kurikulum umum Kemendikbud dan kurikulum khas pesantren, serta mengedepankan konsep keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Prambanan berkomitmen untuk memberikan bekal yang cukup bagi para santrinya untuk mempersiapkan masa depan cemerlang dan meraih cita-cita yang diimpikan. Salah satu program unggulan Ponpes yaitu Bahasa dan Tahfidz Quran.
di mana melalui bimbingan ini para santri menikmati hari-harinya dengan menghafal Al-Quran dan terjemahannya. Juga mempraktekkan percakapan harian dengan bahasa Arab dan Inggris. Model pendidikan yang diusung di pesantren ini adalah perpaduan antara dua kurikulum besar, yaitu kurikulum Dinas Pendidikan Nasional dengan kurikulum agama. Yang ini menjadi satuan kurikulum yang terintegrasi, satu kesatuan tidak terpisahkan. Kurikulum inilah yang kita ajarkan kepada santri-santri kita, kepada anak didik kita, dan selain itu juga ada di sarana pendidikan, misalnya ada sarana pokok yaitu seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, lab bahasa. Ini semua untuk menunjang pendidikan. Dan juga tidak kalah penting dari itu semuanya, karena mereka 24 jam di pesantren ini, alhamdulillah pondok pesantren juga menyediakan klinik pratama atau UKS untuk antisipasi bagi anak-anak yang sakit. Selain pendampingan secara akademik, Ponpes juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk para santri menyalurkan minat dan bakatnya, seperti Hizbul Wathon, Kokam, Panahan, Sini Bela Diri Tapak Suci, Kaligrafi, hingga pentas seni dan kreativitas santri, Kiroah. Apa saja fasilitas, program unggulan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan pesantren? Untuk mendukung program yang besar ini, maka pondok pesantren berusaha menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak, yaitu kegiatan-kegiatan ekstra. Di antara program ekstrakurikuler yang wajib diikuti adalah satu, tapak suci, atau kalau di luar bisa dikenal dengan bela diri. Yang kedua adalah pramuka, atau kalau di pondok ini dikenal dengan Hizbul Wathon. Ada juga yang ketiga, wajib adalah kokam. Dan selain itu ada program-program ekstra yang menjadi pendukung, seperti ada nasyid, tata boga, ada panahan, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu kita harapkan agar menjadi program pendukung yang bisa menjadikan anak-anak lebih mandiri dan akan terlihat bakat-bakat mereka semuanya. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta memiliki mimpi untuk menjadi pesantren yang mandiri, yang tidak mengandalkan bantuan dan SPP. Untuk mewujudkannya, maka dikembangkan berbagai kegiatan ekonomi pesantren. Apa saja produk yang dihasilkan dari pesantren?
Ada banyak unit yang kita kelola sebagai penopang dari perputaran ekonomi ini. Sebagian besar dari unit-unit itu ada di dalam kompleks pesantren. Seperti yang pertama Hasbuna Bakery, ada yang kedua Hasbuna Air, Hasbuna Tokomu, Hasbuna Mina Perikanan, Hasbuna Las, Hasbuna Laundry, Hasbuna Catering, Hasbuna Buku dan Seragam. Ada juga unit yang kita kembangkan di luar komplek, di luar pesantren, seperti Hasbuna Grosir, Hasbuna Homestay, Hasbuna Travel dan Tour, dan juga yang lainnya. MBS secara mandiri mampu memberdayakan segala potensi ekonomi di berbagai lini, baik di dalam pesantren maupun pada masyarakat. Hal ini terbukti melalui berbagai unit usaha yang berhasil dikembangkan dengan baik dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Antara lain, Hasbuna Business Center, Hasbuna Catering, Hasbuna Mina, unit usaha ekonomi pesantren budidaya ikan bioflok, Hasbuna Bengkelas, Hasbuna Laundry, Hasbuna Mart, Hasbuna Grosir, Hasbuna Bakery, Hasbuna Seragam dan Buku, Hasbuna Tokomu, Tour and Travel, bagaimana kegiatan usaha ini berjalan? Unit-unit usaha yang kita kelola, baik di dalam maupun di luar, itu banyak sekali. Maka ini pun mengharuskan kita untuk rekrutmen tenaga profesional, tenaga yang memang dibutuhkan dari semua unit yang ada. Dan sebagian besar, dan ini merupakan salah satu pengimbasan pesantren, manfaat pesantren yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mereka lah yang menjadi pegawai ataupun menjadi pelaksana dari sekian unit-unit yang ada ini. Berapa volume perdagangan setiap hari? Potensi santri dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah semuanya luar biasa. Maka dalam seharinya itu terjadi transaksi yang luar biasa, dalam sebulan itu luar biasa, sehingga dari sekian banyak unit ini bisa menopang membantu pesantren laba bersih dalam setahun itu 7-8 miliar. Pengembangan usaha Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta merupakan kekuatan yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pesantren untuk menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas, serta mencetak peserta didik yang mandiri.
Berbagai pihak seperti pemerintah, baik di tingkat pusat atau kementerian, provinsi maupun pemerintah daerah setempat, Bank Indonesia, bahkan instansi lainnya, telah memperoleh banyak dukungan atas berbagai inisiasi, program, prestasi, dan kontribusi yang dilakukan oleh pesantren. Bahkan, MBS diberikan kepercayaan oleh Bank Indonesia untuk bekerja sama mengembangkan industri pengolahan roti, air minum, koperasi pesantren, dan greenhouse. Digunakan untuk apa hasil dari usaha ini? Kita berharap bahwa pendidikan yang kita usung itu bukan hanya pendidikan yang berbayar, pendidikan yang mahal, tapi kita ingin pendidikan ini adalah pendidikan yang terjangkau oleh semua segmen. Dan bahkan kita berharap bahwa pondok ini adalah pondok yang berdikari, berdiri sendiri, yang bukan mengandalkan bantuan, bukan mengandalkan sumbangan ataupun mengandalkan SPP santri. Tapi kita bermimpi pondok ini adalah pondok yang berdiri kokoh ditopang oleh ekonomi pesantren. Maka untuk menuju peradaban baru dengan kekuatan ekonomi, pondok pesantren mendirikan amal usaha atau unit-unit ekonomi sebagai penopang dari perputaran pondok ini, penopang keuangan, dan kedepannya kita berharap ini menjadi penopang utama dari berjalannya pondok pesantren ini. Dan ini tentu akan terus kita kembangkan agar betul-betul hasil dari ekonomi ini bisa menopang kebutuhan pesantren, bisa menopang kebutuhan pembangunan, dan bisa menopang dari sisi gaji guru dan karyawan. Bagaimana rencana ke depan? Harapannya semuanya itu menjadi satu kesatuan agar pendidikan MBS ini pendidikan yang holistik, yang menyeluruh, dan dengan harapan santri-santri ke depan itu menjadi harapan baru pendidikan Muhammadiyah. Mereka menjadi kader Muhammadiyah, kader persyarikatan yang punya bekal ilmu dan punya bekal pengalaman interprensif dan bekal-bekal yang lainnya. Kita berharap 10-20 tahun ke depan mereka menjadi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, pimpinan persyarikatan, tapi mereka juga melek dengan teknologi. Mereka juga fasih, mereka juga faham agama ini dengan baik. Dan juga tentu kita masih berharap yang lebih dari sekedar yang ada sekarang. Kita masih bermimpi akan ada dan akan berdiri Universitas MBS Yogyakarta. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita semua. MBS akan senantiasa mengembangkan diri agar terus mampu menebar manfaat bukan hanya sebagai pusat perkaderan Muhammadiyah, tetapi pesantren yang mampu mencetak ulama intelektual, menyiapkan para pemimpin berkompeten, dan menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban dunia.